Setelah pra-peradilan pertama, permohonan Roy Suryo dikabulkan sebagian, kini Roy Suryo dan kuasa hukumnya juga berharap putusan pra-peradilan kedua mereka dikabulkan. Senin 20 Juli Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Pra-peradilan kedua ini diajukan Roy Suryo untuk menilai keabsahan penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Sebelumnya pada sidang pembacaan kesimpulan Kamis 16 Juli, Roy Suryo meminta Hakim Tunggal membatalkan surat perintah penyidikan sprindik yang dikeluarkan Polda Metro Jaya. Jadi artinya dengan adanya fakta-fakta ini termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada Hakim Tunggal itu untuk menggunakan benar-benar pikiran dan kebijakannya, karena hakim itu kalau sudah menyampaikan putusan itu adalah putusan yang harus diikuti oleh semua pihak, dan moga-moga itu akan menjadi keputusan yang terbaik pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026 jam 1 siang. Meski pembahasan terkait penetapan tersangka Roy Suryo alot, kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji berharap hakim mengabulkan permohonan kliennya. Karena berdasarkan ahli yang kemarin dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, ahli justru tidak mampu menguraikan apa yang disebut dengan bukti surat atau alat surat dokumen elektronik dalam konteks pengenaan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Dan kemarin juga tidak ada satupun saksi yang juga dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan ini adalah celah di mana permohonan pra-peradilan kami bisa dikabulkan sebagaimana pra-peradilan kami yang pertama. Sementara saksi ahli pidana yang dihadirkan Polda Metro Jaya, Profesor Erdianto Effendi, membantah pernyataan kubu Roy Suryo. Ia menilai permohonan pra-peradilan Roy Suryo berpotensi akan ditolak karena substansi tuduhan berkaitan Undang-Undang ITE tidak bisa masuk dalam pra-peradilan namun di pokok perkara. Nah, jadi biarlah hakim pra-peradilan, dalam hal ini Hakim Tunggal, Pak Ketut, yang akan nanti memutuskan ya apakah keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap penetapan tersangka atau pemilihan pasal itu sesuai atau tidak. Tapi tadi terkait juga pemilihan pasal, saya bilang pemilihan pasal itu sepenuhnya kewenangan penyidik dan penuntut umum. Ya. Bahwa kalau mereka merasa keberatan dengan penerapan pasal tertentu, sarana penyelesaiannya bukan di pra-peradilan. Ya, pokok perkara. Di pokok perkara, ya. Di eksepsi nanti. Ketum militan Gibran Andi Azwan menilai seharusnya Roy Suryo tidak perlu mengajukan pra-peradilan dan langsung ke pokok perkara seperti yang dilakukan Dr. Tifauzia Tiasuma. Saya katakan bahwa Roy Suryo itu pengecut, ya, karena apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu masuk ke pokok perkara, itu adalah seorang gentlewoman ya, ya kan? Artinya berani untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan, dan yang dia yakini. Roy Suryo pun kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk yang ketiga kalinya menuntut ganti rugi proses hukum terkait kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai diserahkan ke Kejagung oleh Polda Metro Jaya, tersangka 3 kasus dugaan korupsi Don Rito langsung ditahan Kejaksaan Agung. Usai dilimpahkan dan diperiksa Kejaksaan Agung, tersangka 3 kasus dugaan korupsi Don Rito keluar dari gedung Jampitsus Kejaksaan Agung langsung mengenakan rompi pink khas tahanan Kejaksaan Agung. Ia langsung masuk ke dalam mobil tahanan tanpa menyampaikan pernyataan. Saat masuk ke dalam mobil, Don Rito hanya menunduk menghindari sorotan kamera awak media. Selain Don Rito, Kejaksaan Agung menerima 1 tersangka lain yang dialihkan dari Polda Metro Jaya, yakni mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Namun tak seperti Don Rito, Febri hingga kini belum ditahan. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, kaget kliennya langsung ditahan Kejagung pasca pelimpahan berkas dan bukti dari Polri. Handika keberatan Don Rito ditahan Kejagung karena adanya fakta-fakta yang dianggap fiktif saat berita acara pemeriksaan.
Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung RI atas dasar sangkaan yang sama dengan apa yang disangkakan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu terkait perkara Samintan. Itu poinnya. Klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Boboho, ya, bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Kedua, semua saksi money changer juga sudah diambil keterangan. Semua menyatakan tidak ada penerimaan 5 juta US dollar. Sebelumnya, tim penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka 3 kasus korupsi Don Rito beserta barang bukti ke Kejaksaan Agung pada Jumat siang. Penyerahan tersangka dan barang bukti mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Don Rito yang mengenakan rompi tahanan hanya menunduk saat dikawal petugas menuju mobil tahanan. Tidak hanya tersangka Don Rito, barang bukti uang dan emas yang dimasukkan ke dalam sejumlah koper juga turut dibawa untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kemudian kendaraan yang membawa tersangka Don Rito beserta barang bukti dikawal ketat menuju gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Setelah iring-iringan kendaraan tiba di gedung Kejaksaan Agung, tersangka Don Rito langsung dibawa masuk petugas tanpa menghiraukan pertanyaan awak media yang ada di lokasi. Selain itu, koper-koper yang berisi barang bukti uang dan emas juga dibawa masuk. Total ada sekitar 10 koper dan 1 brankas yang diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kasus yang menjerat Don Rito berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU di sejumlah perkara besar termasuk sektor batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, isu yang menyebutkan bahwa barang bukti emas dari hasil penggeledahan kasus TPPU Kejaksaan palsu telah dibantah. Polda Metro Jaya tegaskan emas 74 kg beserta mata uang asing adalah asli. Polda Metro Jaya tegaskan bahwa barang bukti yang ditunjukkan hasil penggeledahan TPPU Kejaksaan Agung adalah asli. Emas seberat 74 kg yang ditemukan di rumah tersangka Febri Adriansyah adalah asli. Keaslian emas sudah diuji oleh pihak Pegadaian. Sementara untuk dolar Amerika dan Singapura juga sudah dicek oleh pihak Bank Indonesia. Sebelum diumumkan keasliannya, Polda Metro Jaya menguji barang bukti berupa mata uang asing melibatkan FBI, Kedubes Amerika Serikat, dan Kedutaan Besar Singapura. Sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian. Diketahui selain emas, polisi juga menyita 4.767.300 dolar Amerika dan 14.083.800 dolar Singapura dalam penanganan kasus korupsi dan TPPU yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tim Liputan iNews melaporkan. Perbedaan perlakuan hukum terhadap 2 tersangka kasus Asabri limpahan Polri menuai sorotan publik. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Ayu Sore.
Kebakaran hebat melanda pabrik sandal PT Porto di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar Minggu siang. Banyaknya material plastik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan membakar sebagian besar bangunan. Kobaran api yang menghanguskan gudang penyimpanan bahan baku membuat belasan armada pemadam kebakaran dari Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, dan Sragen dikerahkan untuk menjinakkan api. Berdasarkan hasil penyelidikan awal di lokasi kejadian, polisi menduga kebakaran akibat korsleting listrik yang berasal dari instalasi listrik di bagian atas atau langit-langit gedung. Untuk info awal, ada korsleting dari sisi barat, sisi belakang, dari gudang sandal PT Porto. Dan ini pabrik apa sih, Dan, sebenarnya, Dan? Pabrik sandal. Pabrik sandal, ya. Dan ini fungsi yang terbakar apa, Dan? Bagian apa, Dan? Bagian yang pabrik gudang pembuatan sandal, jadi mudah terbakar. Berarti tempat produksi, Dan, ya? Tempat produksi. Ada korban selama ini, Dan? Iya, Dan. Untuk sementara itu tidak ada korban. Maksudnya nanti kami tidak lanjuti. Sementara penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut oleh tim Satreskrim dan identifikasi Polres Karanganyar. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Diah Sinta, iNews melaporkan. Tiga kapal hangus terbakar saat sedang bersandar di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan. Ke kapal yang ketiga nih. Belum ditahannya mantan Jampitsus Febri Adriansyah oleh Kejagung timbulkan kontroversi. Garda Revolusi Iran merilis video serangan terbaru sebagai rangkaian serangan balasan ke Amerika Serikat. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukti. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi. 3 kapal hangus terbakar saat sedang bersandar di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu pagi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu kapal. Izin, Komandan, kapal bakar nih. Api dengan cepat membesar dan membakar kapal yang sedang diperbaiki pada bagian lambung di Jalan Dermaga Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Besarnya api dan kencangnya hembusan angin membuat api merembet kedua kapal lainnya yang juga sedang bersandar. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun api diduga akibat korsleting listrik di salah satu kapal yang sedang diperbaiki. Dugaannya sementara nih kapal ini kan lagi docking, Pak. Kemungkinan lagi ada perbaikan. Dugaannya ada korsleting, timbul penyalaan. Untuk korban jiwa sendiri, Pak? Untuk korban jiwa nihil. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran dengan 65 personel. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kini ditangani Polsek Penjaringan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. 2 bangunan asrama di pondok pesantren dan rumah warga terbakar di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Puluhan unit dikerahkan guna memadamkan api yang semakin membesar. Kepulan asap hitam membumbung akibat besarnya api membakar sejumlah bangunan. Kebakaran ini terjadi di Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada Minggu siang. Api cepat membesar dikarenakan bangunan yang berbahan kayu dan kencangnya tiupan angin di kawasan tersebut. Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna mencegah api merambat ke bangunan lainnya.
Api itu terlihat dari rumah itu sekitar jam 1:30. Api itu memang langsung besar atau gimana tadi Pak? Langsung besar, asap hitam. Untuk penyebab apinya sendiri apa kira-kira Pak? Penyebabnya sampai saat ini masih belum diketahui, cuman keterangan santri-santri di kamar yang kosong asalnya itu. Ada beberapa rumah, cuma kita belum tahu lagi datanya berapa kebakaran. Setelah 30 menit, api berhasil dipadamkan petugas. Data sementara yang dihimpun terdapat 3 bangunan rumah warga dan 2 asrama santri Pondok Darussalam ludes terbakar. Petugas pun masih mencari tahu penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Pemirsa, Hotman Paris Hutapea menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Sejumlah pihak menilai pernyataan Hotman tak berdasar karena tak ada aturan yang menyebut penangkapan jaksa harus seizin Presiden. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan ex-Jampitsus sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Sudesson Tandra, mengatakan pernyataan Hotman Paris tak berdasar. Menurutnya, tak ada satupun aturan yang mengharuskan aparat penegak hukum meminta izin Presiden sebelum menangkap seorang jaksa. Senada dengan Sudesson, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut penetapan tersangka Febri berdasarkan terpenuhinya 2 alat bukti, bukan campur tangan Presiden. Dalam KUHP sudah sangat jelas sekali penetapan tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup dan tidak ada diatur mengenai izin dari Presiden. Karena Presiden tentu paham tidak bisa untuk mengintervensi suatu kasus. Kemudian yang paling penting juga bahwa sudah ada keselarasan antara penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan, di mana 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kita dukung. Kini ex-Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga telah terlibat dalam 3 kasus mega korupsi sejak 2018. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami staf ahli Kapolri Arianto Sutadi dan sudah bergabung juga bersama kami pakar hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Selamat sore, Pak Adriandra. Baik, saya ke Pak Aan terlebih dahulu. Pak Aan, Don Rito ini kan langsung ditahan, usai ditetapkan sebagai tersangka. Tapi tidak dengan mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang meski juga berstatus tersangka, tapi hingga kini belum ditahan. Publik melihat saat ini seperti ada perbedaan perlakuan begitu di depan hukum. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, memang benar. Jadi Mahkamah Konstitusi juga sering memberikan putusan yang di sana ada definisi soal diskriminasi. Diskriminasi itu adalah perlakuan yang berbeda dalam kapasitas yang sama. Nah, coba kita masukkan ke dalam konteks ini. Dalam pasal 100 ya, di KUHP itu jelas bahwa penahanan itu dilakukan terhadap 2. 1 adalah pelaku, yang 2 adalah pembantu. Nah, kapasitas ya dari kedua orang ini JA ya dan DR ini sebenarnya kapasitas yang sama atau kapasitas yang berbeda. Pelaku termasuk turut serta, itu juga pelaku. Kemudian pembantu pun juga bisa ditahan.
Kalau Don Rito ini adalah sebagai yang turut serta atau tidak turut serta pun adalah sebagai pembantu dalam suatu tindak pidana, karena yang disorot ini kalau dari pemberitaan kan JA gitu ya. Nah, maka seharusnya punya kapasitas yang seharusnya dispersamakan perlakuannya. Kapasitasnya sama, perlakuannya harus sama. Maka dari itu ya, kalau sebagai pelaku suatu tindak pidana karena melakukan sendiri, tidak dilakukan penahanan, tetapi sebagai yang turut serta maupun sebagai pembantu ini ditahan, maka ini terjadi diskriminasi oleh penegak hukum. Alasan tadi yang disampaikan bahwa masih pelimpahan pertama dan seterusnya, itu kan sebenarnya juga sama kan statusnya. Karena kan di polisi kan sama-sama berangkatnya, sama-sama ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian nol kembali di Kejaksaan Agung, ditetapkan sebagai tersangka lagi mulai dari awal ya. Dan posisinya kan sama-sama juga diperiksa untuk pertama kalinya. Nah, mengapa perlakuannya berbeda? Inilah yang menjadi diskriminatif gitu. Baik, Pak Arianto bagaimana tanggapannya? Memang ada diskriminasi kah di penegak hukum ini? Kalau saya melihatnya bukan diskriminasi ya, justru ini babaliut nih hukum ini. Menurut saya ya, ini saya juga tidak bisa menerangkan jelas ya. Tetapi begini, kemarin ketika polisi itu mengambil dan menemukan emas yang spektakuler dan uang yang banyak itu, udah otomatis kan bahan publik lah. Itu pasti hasil kejahatan kan. Semua orang nggak bisa yang bantah gitu. Cuman yang kemarin itu yang dipindah oleh polisi itu kejahatan apa? Kan sangat complicated. Hanya judulnya korupsi. Padahal yang ditindak kemarin itu setahu saya ya, polisi sudah melakukan pengintian selama 2 tahun. Dia sudah mengumpulkan bukti-bukti elektronik, kemudian saksi-saksi dari sana dari sini gitu kan. Sudah lengkap lah saya kira ya. Dan kejahatannya itu sangat kompleks karena apa? Tidak hanya melibatkan kasus korupsi besar 3. Ini saya kira kalau yang kemarin temuan itu bukan kejahatan korupsinya berapa, kemudian itu yang terlibat dalam korupsi bukan. Tapi kemarin kalau nggak salah itu yang lebih menonjol adalah kejahatan TPPU kan. Kejahatan TPPU, kemudian pemerasan diduga ya. Diduga pemerasan, diduga gratifikasi dan sebagainya. Dan kalau udah kejahatan itu diterapkan, kan pelakunya banyak ini, ada perantara, ada yang menerima, ada yang ngasih dan sebagainya. Nah kemarin sementara baru 1 hari disidik oleh polisi, tiba-tiba kasus itu dilempahkan ke kejaksaan. Dicari-cari dalam KUHP kan tidak ada itu pelimpahan itu. Teorinya siapapun, Pak Mahfud mengatakan itu nggak ada teorinya itu. Makanya saya susah kalau untuk menganalisis dari hukum itu. Tapi intinya kasus ini adalah hanya karena dia memang kasus ini melibatkan tokoh, kebetulan tokoh itu dipercaya sebagai pemberantas korupsi paling besar, tapi diduga dia melakukan kecurangan di dalam itu. Hanya harapan saya kalau saya pribadi sih, ya mudah-mudahan lah Jaksa Agung dan kepolisian itu mau terang-terangan betul-betul apa yang terjadi itu dibuka di depan masyarakat. Inilah kejadian yang terjadi. Kalau ada anggotanya yang ikut terlibat ya jangan ditutupi gitu aja. Jangan kemudian ini karena ini dilindungi kemudian diputarbalikkan keterangan di lapangan, yang kasihan rakyat itu kasihan. Itu aja kira-kira yang harus dikerjakan menurut saya sih. Baik, Pak Aan, kalau Anda melihatnya penyidik ini bisa independen tidak dalam menangani kasus ini? Mengingat kasus Febri juga ditangani oleh institusi yang tanda kutip dikuasai oleh Febri bertahun-tahun. Iya, ini kan yang kita sayangkan dari awal ya. Kenapa dari polisi kemudian dialihkan kepada jaksa? Padahal yang menjadi tersangka adalah jaksa itu sendiri. Sehingga independensi dari awal kita ragukan. Apalagi pengalihan itu tidak ada dasar hukumnya di dalam KUHP. Yang ada itu kalau dialihkan kepada KPK, itu ada dasar hukumnya, ada pasal 10A Undang-Undang KPK. Tapi kalau dari polisi kepada jaksa, itu tidak ada dasar hukumnya dan seharusnya yang terjadi adalah pelimpahan perkara kalau penyidikannya sudah dirasa rampung, selesai. Nah ini dari titik awal inilah orang sudah meragukan, gitu, ada apa? Kemudian KUHP ini kok disimpangi? Sehingga yang seharusnya tetap dilakukan oleh polisi kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Nah, walaupun ya dari para jaksa yang kemudian kita lihat 9 kalau nggak salah yang akan menangani kasus ini itu sangat kredibel, tapi dari sisi institusi kita sudah melihat bahwasanya ada problem
yang melangkahi KUHAP. Ini sudah menjadi suatu masalah tersendiri menurut saya, sehingga seharusnya disayangkan dan tidak kita pungkiri kalau publik meragukan objektivitas nanti Kejaksaan Agung dalam menangani ini, ya minimal kan akhirnya orang akan melihat ini mengkerdilkan. Oke, tetap dijalankan, tapi kan hanya 2 tersangka ini saja. Apakah benar hanya 2 tersangka? Nah, kalau yang melakukan Kejaksaan Agung akan sulit untuk bisa keluar dari ini gitu. Baik, Pak Arianto, tadi kan juga sempat disampaikan oleh Pak Aan bahwa ada penyimpangan di KUHAP soal pengalihan kasus dari polisi ke kejaksaan. Kemudian ada pernyataan yang menarik begitu dari pengacara Febri, Hotman Paris, menyampaikan Febri Ardiansyah sebagai orang kebanggaan presiden yang tiba-tiba dikriminalisasi tanpa pamit ke presiden. Tapi kan memang menersangkakan seseorang ini tidak perlu izin presiden begitu. Tanggapan Anda bagaimana? Saya tidak menanggapi itu, cuman saya mau menyampaikan tanggapan teman-teman ini katanya gitu. Ini namanya pakar kok ngajari yang nggak benar gitu. Katanya itu tidak ada, harus ada izin dan sebagainya. Saya sendiri tidak tahu tuh Bu, bahwa kalau nangkep jaksa itu harus izin presiden apa tidak. Setahu saya hukum itu semua tidak pilih kasih. Equality before the law itu kan semuanya kan sama, orang hak dan kewajibannya itu sama, dan perlakuannya kepada mereka tidak ada mosok yang namanya presiden saja kalau salah bisa itu ditangkap, diselidiki dan sebagainya. Apalagi itu hanya pejabat gitu. Dan setahu saya kalau yang namanya perizinan itu kalau toh ada pasti tidak akan melanggar hukum yang berlaku. Padahal hukum umum yang berlaku kan tidak ada orang yang kepala hukum. Kalau mempunyai bukti awal yang kuat, ya pasti dia bisa ditindak dengan cara hukum yang berlaku. Jadi kira-kira begitu kalau saya sudah menanggapi gitu ya, masih. Kalau Pak Aan, bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ya, memang benar ya, di dalam KUHAP pun tidak ada itu satu pasal, satu ayat pun yang harus izin ya. Atau kalau ditafsirkan positif sebenarnya yang disampaikan Hotman itu kan mungkin memberitahu lah, atau fungsi koordinasi lah, karena kan polisi itu ada di bawah presiden, kemudian lapor, misalnya begitu. Itu kalau kita positive thinking. Tapi kalau dimaknai sebagai sebuah izin kepada presiden, ya itu jelas saya setuju dengan Pak Arianto, itu merusak hukum itu sendiri, karena equality before the law, ya setiap orang itu sama di hadapan hukum. Sehingga kalau ada dugaan kuat, sudah ada 2 alat bukti yang bisa dibuktikan oleh penyidik bahwasanya yang bersangkutan itu melakukan suatu tindak pidana, kemudian dinaikkan statusnya menjadi tersangka, ini sebenarnya sudah sangat kuat sekali posisi seperti ini gitu untuk menjadi tersangka. Benar salah nanti kan pengadilan yang membuktikan. Nah, sehingga tidak perlu dan tidak ada memang ketentuan soal izin ya, sebelum melakukan proses penyidikan terhadap seorang jaksa agung muda begitu. Baik, Pak Arianto, kalau kita melihat saat ini kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan begitu. Apakah Anda melihat ada potensi Febri ini lolos dari jerat hukum atau mungkin kasusnya akan mandek? Saya itu tergantung daripada sikap kejaksaan ya kalau menurut saya. Bagaimana sikap kejaksaan sekarang ini sebagai pahlawan dalam pemberantasan korupsi ini, tapi yang saya hendaki adalah sikap dari institusi, bukan individu-individu ya. Karena kalau institusi itu kan udah pasti jujur ya, menindak korupsi dengan ini. Nah kalau itu memang betul-betul tekadnya begitu, maka kasus ini akan diproses secara hukum dan secara betul-betul objektif. Tetapi kalau masih ada esprit de corps yang negatif, yang melindungi korpsnya itu dari ini aib institusi dan sebagainya, itu pasti nanti akan terjadi sangat tidak objektif. Dan semua akan ditentang karena yang namanya membuktikan kejahatan korupsi ini sangat susah sekali, itu tergantung daripada penafsiran penyidik itu sendiri kok. Itu kan kalau kita membuktikan korupsi misalkan, kan gampang saja. Kemarin contoh menteri itu kan kebijakan dianggap sebagai melanggar dari korupsi itu. Kan debatable itu. Apalagi ini sekarang ini kalau dikejar-kejar bukti awalnya mana, ini yang mana secara lengkap, ya pasti ada aja kelemahan-kelemahan itu. Sehingga ini sangat gampang sekali kalau seandainya kemarin ya polisi itu tidak mencerahkan kepada jaksa itu. Polisi akan konyol itu, pasti akan di peradilan lah, diputar-putar dan sebagainya. Nah dengan diserahkan kepada jaksa ini, kalau saya sih bersyukur.
Serahkanlah pada yang berwenang ya, silakan aja. Asalkan menanganinya betul-betul transparan. Bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh polisi selama ini dipakai alat bukti. Jangan sampai nanti kemudian seperti yang disampaikan oleh pengacaranya itu, tidak ada bukti gini, tidak ada bukti ini. Nah, pengacara kan memang ngomong yang counternya aja yang diomongkan. Tetapi bukti yang melengkapkan bahwa yang memberatkan dia pasti nggak akan disebutkan. Dan mungkin saya juga tidak tahu apakah itu bukti-bukti itu dipakai oleh kejaksaan untuk menyidik kasus ini apa tidak. Harapan saya adalah gitulah, masing-masing institusi itu bersih, semangatnya besar untuk memberantas korupsi dan tidak melindungi oknumnya yang salah. Tetapi caranya juga harus benar, betul-betul sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Bukan hanya karena pasal menuruti gergetannya publik, tetapi jangan menutupi kenyataan yang ada. Karena sekarang medsos itu udah mengantongi semua bukti-bukti dan informasi yang banyak sekali beredar di lapangan. Nggak mungkin bisa itu ditangkis dengan hanya tangkisan begitu. Itu akan, menurut saya sih akan menyerang dari instansi yang tidak terbuka itu tadi. Baik. Kira-kira gitu. Baik. Pak Aan, terakhir bagaimana tanggapan Anda? Apakah ada potensi Febri lolos dari jerat hukum atau kasusnya mandek? Ya, tentunya kalau sampai mandek, ini kan sudah menjadi kecelakaan hukum terbesar atau skandal hukum terbesar Indonesia ya, karena melibatkan dua institusi. Menurut polisi ini ada dugaan korupsi. Kemudian dalam sprindik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung ini juga sudah ada dugaan ya dengan dua alat bukti yang kuat. Nah, dua institusi ini yang punya wewenang, tinggal satu sebenarnya KPK ya yang belum kita lihat di sini bagaimana reaksinya, dan sepertinya sengaja agak jauh-jauh lah dari masalah ini. Nah, kalau sampai ini mandek, ini masalah. Cuman yang memang perlu kita waspadai adalah soal pra-peradilan. Satu adalah soal penyitaan yang dilakukan. Penyitaan kan dilakukan oleh polisi, ya, bukan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung, sehingga rawan untuk dipra-peradilankan. Ya, ini yang memang harus firm. Makanya kalau saya sih di awal tadi menyampaikan sebenarnya ini cukup polisi saja selesai, toh nanti akan dilimpahkan kepada kejaksaan kalau polisi sudah menganggap ini lengkap semua. Kalau kejaksaan atau penuntut umum masih belum firm, ya kan ada fungsi koordinasi bersama-sama. Jadi itu lebih natural daripada sekarang. Ya itu tadi problemnya, nanti hukum positif akan bertabrakan ya dengan rasa keadilan masyarakat yang ingin menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya, karena menjadi sebuah prahara hukum yang besar di Indonesia. Nah, tapi persoalannya hukum acara yang pra-peradilan tadi itu. Dan semoga lah nanti kita bisa atasi ini semua. Baik. Terima kasih banyak Pak Aan dan Pak Arianto sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Salam sehat selalu Bapak-Bapak, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore Mbak Dea. Selamat sore Pak Aan. Pemirsa, final Piala Dunia 2026 menjadi laga yang ideal karena mempertemukan juara Piala Eropa berperingkat 2 dunia dengan juara Copa America berperingkat 1 dunia. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore pemirsa. Perbedaan perlakuan hukum terhadap dua tersangka kasus Asabri limpahan Polri menuai sorotan publik. Don Rito, tersangka dari pihak swasta, resmi ditahan Kejagung. Sementara itu tersangka lainnya, mantan Jampitsus Febri Adriansyah, tidak ditahan usai diperiksa 11 jam oleh penyidik Kejagung. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan belum menahan mantan Jampitsus Febri Adriansyah meski telah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri yang turut disertai dugaan tindak pidana pencucian uang. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan, penahanan belum dilakukan karena pemeriksaan terhadap Febri baru pertama kali dilakukan setelah pelimpahan tahap 2 dari penyidik Korps Tindak Pidana Korupsi Polri. Kendati sama-sama menyandang status tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asabri, dua orang yang diserahkan memiliki status penahanan berbeda. Don Rito, tersangka dari pihak swasta, resmi ditahan dengan Kejagung. Kondisi sebaliknya terjadi pada mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Bersamaan dengan penyerahan barang bukti, Febri turut diperiksa sebagai tersangka. Kuasa hukum Febri, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan kliennya dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik. Berbeda dengan Don Rito, Febri tidak ditahan usai pemeriksaan. Hari ini sudah di BAP, tadi dari jam berapa tadi?
jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Korps Adiaksa memutuskan tidak menahan Febri, bahkan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama 11 jam. Perbedaan perlakuan hukum terhadap kedua tersangka ini pun menuai sorotan publik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komandan, kapal bakar nih. Api dengan cepat membesar dan membakar kapal yang sedang diperbaiki pada bagian lambung di Jalan Dermaga Ujung Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Besarnya api dan kencangnya hembusan angin membuat api merembet kedua kapal lainnya yang juga sedang bersandar. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun api diduga akibat korsleting listrik di salah satu kapal yang sedang diperbaiki. Dugaannya sementara nih kapal ini kan lagi docking Pak, kemungkinan lagi ada perbaikan, dugaannya ada korsleting timbul penyalaan. Korban jiwa sendiri Pak? Untuk korban jiwa nihil. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran dengan 65 personel. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kini ditangani Polsek Penjaringan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda kembali menyaksikan iNews Sore bersama saya Arlisa Hadi. Pemirsa, kebakaran terjadi di gudang bahan baku pabrik sandal di Jalan Raya Solo Sragen, kilometer 12, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Diduga kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik. Kebakaran hebat melanda pabrik sandal PT Porto Desa Kemiri, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar Minggu siang. Banyaknya material plastik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan membakar sebagian besar bangunan. Kobaran api yang menghanguskan gudang penyimpanan bahan baku membuat belasan armada pemadam kebakaran dari Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, dan Sragen dikerahkan untuk menjinakkan api. Berdasarkan hasil penyelidikan awal di lokasi kejadian, polisi menduga kebakaran akibat korsleting listrik yang berasal dari instalasi listrik di bagian atas atau langit-langit gedung. Untuk info awal ada korsleting dari sisi barat, sisi belakang dari gudang sandal PT Porto. Dan ini pabrik apa sih Dan sebenarnya Dan? Pabrik sandal. Pabrik sandal ya. Dan ini posisi yang terbakar apa dan bagian apa Dan? Bagian yang pabrik gudang pembuatan sandal, jadi mudah terbakar. Berarti tempat produksi Dan ya? Tempat produksi. Ada korban selama ini Dan? Iya Dan. Untuk sementara ini tidak ada korban. Namun nanti kami tidak lanjuti. Sementara penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut oleh tim Satreskrim dan Identifikasi Polres Karanganyar. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Diah Sinta, iNews melaporkan. Hendak mengamankan pencuri sepeda motor, anggota Polsek Cibung Bulang, Bogor menjadi korban salah sasaran amukan massa. Bribka Hikmah Hidayatullah dikeroyok massa saat hendak mengamankan seorang pencuri motor di Desa Gunung Picung, Pamijahan, Bogor. Anggota Polsek Cibung Bulan ini dipukul menggunakan bata hebel oleh sejumlah orang di bagian kepalanya hingga tak sadarkan diri dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Luwiliang, Bogor. Korban ini lagi mengamankan pelaku curanmor di daerah Gunung Picung, tidak tahu desa apa ya. Mengamankan adanya maghrib dan hujan lebat, tiba-tiba ada warga yang Keluarga korban berharap pelaku penganiayaan terhadap Bribka Hikmah bisa segera ditangkap. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Seorang tenaga kerja asing asal China tewas mengenaskan di lokasi proyek pelebaran jalan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Korban tewas setelah terlibat cekcok
dengan operator eskavator yang berujung pada insiden terlindas alat berat. Awas. Operator berat. Seorang warga negara asing asal China yang merupakan pengawas proyek tewas usai terlibat pertengkaran dengan operator ekskavator di lokasi proyek pelebaran jalan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kejadian bermula saat pelaku sedang mengoperasikan ekskavator, kemudian korban datang dalam kondisi marah dan terjadi cekcok. Namun pelaku mengaku tidak memahami ucapan korban karena terkendala perbedaan bahasa dan tidak ada penerjemah di lokasi proyek. Saat pertengkaran berlangsung, korban naik ke kabin ekskavator lalu menampar pelaku. Pelaku kemudian membalas dengan menendang korban hingga terjatuh. Dan saat pelaku berusaha memarkirkan alat berat tersebut, korban terlindas ban belakang ekskavator dan tewas. Pelaku tidak menghiraukan karena bahasa yang digunakan daripada korban ini merupakan bahasa asing, bahasa Cina yang tidak dipahami sama sekali oleh si terduga pelaku. Ya, tak lama kemudian si korban ini menghampiri daripada pelaku, naik ke alat ekskavator yang dikemudikan, kemudian menampar kepala si pelaku sebanyak 1 kali. Ya, setelah itu pelaku tidak terima, kemudian menendang daripada si korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 468 ayat 2 KUHP dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang lansia di Purbalingga, Jawa Tengah ditemukan tak bernyawa saat memanjat pohon kelapa. Evakuasi untuk menurunkan tubuh sang kakek dari atas pohon kelapa berlangsung dramatis. Nanti sampai ke atas, sampai pasang ini di... Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad seorang lansia berusia 65 tahun di desa Bantar Barang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tak mudah bagi tim SAR gabungan untuk melakukan evakuasi sebab posisi jasad sang kakek berada di bagian puncak pohon kelapa. Lansia ini ditemukan tak bernyawa saat hendak memanen buah kelapa milik seorang warga di kebun belakang rumah. Diduga tiba-tiba lemas dan meregang nyawa, tubuh korban terjepit pelepah dan buah kelapa. Proses evakuasi dilakukan dengan mengerahkan puluhan personil SAR dengan menggunakan tali dan besi pengait. Setelah dilakukan evakuasi selama hampir 2 jam, jasad sang kakek akhirnya bisa diturunkan. Jenazah kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Diduga korban meninggal dunia akibat kelelahan saat memanjat pohon kelapa setinggi 15 meter ini. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Seorang nenek berusia 90 tahun diperkosa pemuda 30 tahun di Grobogan, Jawa Tengah. Korban sempat melawan namun kalah tenaga. Seorang pria asal desa Sumber Jati Pohon, Grobogan ditangkap polisi di rumahnya karena memperkosa nenek berusia 90 tahun. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya. Pelaku yang berusia 30 tahun dipergoki oleh anak korban di dalam rumahnya. Saat kejadian, korban berada di rumah sendiri, sementara anak dan cucunya sedang keluar rumah. Korban sempat melawan, namun kalah tenaga hingga terjadi pemerkosaan. Kemudian dilakukan persetubuhan, kemudian tidak lama setelah itu anak korban pulang ke rumah dan melihat ibunya dalam kondisi terjatuh dan melihat tersangka yang kondisinya sedang tidak hanya menggunakan sarung. Korban dalam kondisi trauma dan masih dalam pengawasan pihak keluarga. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantoro, iNews melaporkan.
Hari kelima pencarian kapal Nurul Salsa yang tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, tim pencarian menemukan 5 orang penumpang dalam kondisi selamat. Para korban berhasil diselamatkan setelah terombang-ambing selama 4 hari di laut. Tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap korban kapal Nurul Salsa yang tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Di hari kelima pencarian, tim SAR berhasil menemukan 5 orang korban dalam kondisi selamat dan langsung dievakuasi. Kelima penumpang berhasil bertahan setelah terombang-ambing selama 4 hari di laut dengan bertahan di atas rumpon nelayan. Hingga saat ini tercatat 58 penumpang berhasil dievakuasi, sementara 20 lainnya belum ditemukan dan 1 penumpang dinyatakan meninggal dunia. Bahwa 5 korban ditemukan oleh kapal nelayan Sinar Maktuangin 4 di sekitar 30 nautical mile dari Pulau Matalang, arah selatan. Dan saat ini korban tersebut dalam perjalanan menuju kapal SAR Kamajaya yang Lego Jangkar ada di sana. Tim SAR terus berupaya mencari korban hilang. Proses evakuasi terkendala cuaca buruk dan ombak dengan ketinggian 2 hingga 3 meter. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Garda Revolusi Iran merilis video serangan terbaru sebagai rangkaian serangan balasan ke Amerika. Rangkaian serangan balasan Iran ini merupakan bagian dari Operasi Nasr II. Pasukan Garda Revolusi Iran merilis video serangan terbarunya sebagai serangan balasan ke sejumlah fasilitas Amerika Serikat di sejumlah negara Timur Tengah. Rangkaian serangan balasan ini bagian dari operasi militer Nasr II, merupakan serangan rudal dan drone bunuh diri. Rudal-rudal Iran ditempeli foto pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Ali Khamenei dan foto-foto komandan militer yang meninggal dalam perang. Rudal-rudal juga ditulis dalam bahasa Persia yang berarti atas nama komandan yang gugur. Sejumlah tipe rudal digunakan dalam operasi Nasr II, diantaranya rudal Khaybar Shekan, Zulfakar, Fateh 110 dan drone Syahid. Iran mengumumkan mengirimkan serangan drone ke Camp Al-Udairi yang merupakan depot amunisi Amerika Serikat, radar Patriot, dan sistem pertahanan udara di Pangkalan Al-Salem, Kuwait. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM mengkonfirmasi 2 prajuritnya tewas akibat serangan Iran di Jordania. Serangan Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat. Dalam rilis resminya, 2 prajurit Amerika Serikat yang bertugas di pangkalan militer Yordania tewas akibat serangan rudal Iran. Sementara seorang prajurit hilang akibat serangan tersebut. 4 prajurit terluka parah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara sejumlah prajurit lainnya luka ringan setelah kembali bertugas. Imbas serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait, seluruh penerbangan komersial di Bandara Internasional Kuwait dibatalkan. Pembatalan mengakibatkan membludaknya antrean calon penumpang di terminal keberangkatan. Bandara Internasional Kuwait menghentikan sementara operasionalnya akibat serangan Iran. Sebagian besar maskapai penerbangan menjadwalkan ulang penerbangan akibat kondisi keamanan. Pasca serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait, Amerika kembali mengirimkan serangan balasan ke Iran. Dari video terbaru, rudal Amerika ditembakkan dari pangkalan militer Amerika di Kuwait.
Pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan militer terbarunya terhadap Iran. Serangan 7 malam berturut-turut menargetkan lokasi pengawasan hingga penyimpanan senjata bawah tanah Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM meluncurkan serangan malam ke-7 berturut-turut terhadap Iran pada hari Sabtu. Sebuah rekaman menunjukkan pesawat militer lepas landas dan rudal diluncurkan dari kapal perang yang diikuti oleh sebuah ledakan. Tanggal dan lokasi rekaman yang dirilis oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM menargetkan lokasi pengawasan, infrastruktur logistik militer, hingga penyimpanan senjata bawah tanah Iran. Serangan tersebut terjadi di tengah pertempuran antara AS dan Iran yang masih berlangsung di sekitar Selat Hormuz sejak pekan lalu. Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania sebagai balasan atas serangan Washington terhadap infrastruktur Iran. Serangan ini menewaskan 2 pasukan Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang memperlihatkan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke arah yang diklaim sebagai pangkalan militer Amerika Serikat di Azraq, Yordania. IRGC menyatakan serangan itu merupakan balasan atas serangan militer Amerika terhadap infrastruktur sipil Iran. Menurut mereka, operasi yang dilakukan saat fajar tersebut menjadi gelombang ke-20 dalam Operasi Nasr 2. Sasaran serangan diklaim meliputi area parkir pesawat berukuran besar di pangkalan militer Azraq. Serangan ini menewaskan 2 pasukan Amerika Serikat yang berada di lokasi. Konflik Amerika Serikat dan Iran kian memanas. 2 jembatan strategis di Provinsi Hormozgan, Iran dilaporkan hancur akibat serangan yang diklaim dilancarkan militer Amerika Serikat. Rekaman yang dirilis Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC memperlihatkan kerusakan parah di ruas jalan Rodane, Bandar Abbas, Provinsi Hormozgan, Iran. Menurut pemerintah Iran, kerusakan tersebut disebabkan oleh serangan udara Amerika Serikat yang menghantam 2 jembatan pada jalur utama penghubung Bandar Abbas dan Rodan. Meski demikian, tanggal dan lokasi persis rekaman tersebut belum bisa diverifikasi secara independen. Amerika Serikat menyatakan operasi ini bertujuan mengurangi kemampuan Iran dalam mengancam pasukan Amerika serta jalur pelayaran komersial di kawasan. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali melancarkan serangan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran mengklaim telah menghancurkan pusat kecerdasan AI utama dan depot drone milik Amerika Serikat. IRGC menyebut serangannya merupakan serangan balasan terbaru Amerika terhadap Iran. Selain itu, ia menyatakan Amerika melakukan kejahatan perang dengan menyerang sejumlah jembatan di wilayah Iran pada malam sebelumnya. Tidak aktifnya sistem pertahanan udara di Irak, rentetan senjata dan ledakan terdengar di berbagai titik di kota Erbil, Irak. Serangan dan aktivitas pencegatan udara terjadi secara bergelombang pada malam hingga dini hari, menyusul ketegangan militer yang kembali memanas. Rentetan senjata mencoba mencegat serangan drone Iran yang menyasar pangkalan Amerika di Irak, namun gagal hingga menyebabkan ledakan besar. Insiden di Irak merupakan bagian dari eskalasi ketegangan yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Iran yang turut melibatkan sejumlah negara Teluk lainnya seperti Bahrain dan Kuwait. Setelah pra-peradilan pertama Roy Suryo dikabulkan sebagian, kini Roy berharap putusan pra-peradilan kedua mereka dikabulkan. Informasi selengkapnya usai jeda.
Setelah pra-peradilan pertama, permohonan Roy Suryo dikabulkan sebagian, kini Roy Suryo dan kuasa hukumnya juga berharap putusan pra-peradilan kedua mereka dikabulkan. Senin 20 Juli Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Pra-peradilan kedua ini diajukan Roy Suryo untuk menilai keabsahan penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Sebelumnya pada sidang pembacaan kesimpulan Kamis 16 Juli, Roy Suryo meminta Hakim Tunggal membatalkan surat perintah penyidikan sprindik yang dikeluarkan Polda Metro Jaya. Jadi artinya dengan adanya fakta-fakta ini termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada Hakim Tunggal itu untuk menggunakan benar-benar pikiran dan kebijakannya, karena hakim itu kalau sudah menyampaikan putusan itu adalah putusan yang harus diikuti oleh semua pihak, dan moga-moga itu akan menjadi keputusan yang terbaik pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026 jam 1 siang. Meski pembahasan terkait penetapan tersangka Roy Suryo alot, kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji berharap hakim mengabulkan permohonan kliennya. Karena berdasarkan ahli yang kemarin dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, ahli justru tidak mampu menguraikan apa yang disebut dengan bukti surat atau alat surat dokumen elektronik dalam konteks pengenaan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Dan kemarin juga tidak ada satupun saksi yang juga dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan ini adalah celah di mana permohonan pra-peradilan kami bisa dikabulkan sebagaimana pra-peradilan kami yang pertama. Sementara saksi ahli pidana yang dihadirkan Polda Metro Jaya, Profesor Erdianto Effendi, membantah pernyataan kubu Roy Suryo. Ia menilai permohonan pra-peradilan Roy Suryo berpotensi akan ditolak karena substansi tuduhan berkaitan Undang-Undang ITE tidak bisa masuk dalam pra-peradilan namun di pokok perkara. Nah, jadi biarlah hakim pra-peradilan, dalam hal ini Hakim Tunggal, Pak Ketut, yang akan nanti memutuskan ya apakah keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap penetapan tersangka atau pemilihan pasal itu sesuai atau tidak. Tapi tadi terkait juga pemilihan pasal, saya bilang pemilihan pasal itu sepenuhnya kewenangan penyidik dan penuntut umum. Ya. Bahwa kalau mereka merasa keberatan dengan penerapan pasal tertentu, sarana penyelesaiannya bukan di pra-peradilan. Ya, pokok perkara. Di pokok perkara, ya. Di eksepsi nanti. Ketum militan Gibran Andi Azwan menilai seharusnya Roy Suryo tidak perlu mengajukan pra-peradilan dan langsung ke pokok perkara seperti yang dilakukan Dr. Tifauzia Tiasuma. Saya katakan bahwa Roy Suryo itu pengecut, ya, karena apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu masuk ke pokok perkara, gentle. Itu adalah seorang gentlewoman ya, gentlewoman. Ya kan? Artinya berani untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan, dan yang dia yakini. Roy Suryo pun kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk yang ketiga kalinya menuntut ganti rugi proses hukum terkait kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat GKSR mendesak DPR agar melibatkan partai non-parlemen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Revisi Undang-Undang Pemilu dinilai perlu mengakomodir seluruh representasi suara rakyat, termasuk 11,7 juta suara rakyat yang memilih dan mendukung partai politik non-parlemen. Koalisi parpol non-parlemen yang tergabung dalam Gerakan Suara Rakyat kembali menggelar pertemuan untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilu. Parpol non-parlemen yang tergabung dalam GKSR membawa mandat sekitar 11,7 juta suara atau setara dengan 49 kursi DPR jika dikonversikan. Besarnya dukungan tersebut menjadi dasar kuat agar aspirasi partai non-parlemen turut dipertimbangkan dalam penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu yang tengah digodok di DPR. Sesuai perintah Mahkamah Konstitusi nomor 116, perubahan revisi terhadap undang-undang terkait pemilu wajib harus melibatkan pandangan-pandangan dari partai politik non-parlemen, apalagi yang jumlahnya 11,7
juta suara atau konversi 49 kursi. Kita ada beberapa poin yang saya pikir sangat strategis sekali untuk kita lakukan, mulai dari soal penyelenggara, mulai dari soal aktivitas proses pemilu, sistem pemilunya, terkait dengan soal mekanisme peradilan pemilu dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting yang perlu menjadi perhatian kita adalah pertama adalah kita konsen terhadap parliamentary threshold. Dalam rapat ini GKSR juga menyepakati sejumlah usulan strategis, diantaranya parliamentary threshold sebesar 1%, verifikasi administrasi bagi partai politik non-parlemen, penerapan sistem pemilu campuran, hingga penguatan transparansi hasil perhitungan suara di setiap tempat pemungutan suara. Dari Jakarta, Selena Yahya, M. Fakih, iNews melaporkan.